Bisnis kita pertumbuhannya lebih pelan daripada bisnis orang lain itu bukan karena kurang hoki, tapi karena ada kesalahan. Dan kesalahan inilah yang gua alamin membuat kenapa bisnis gua salah satu itu stuck. Pendapatannya cuma ratusan juta setiap bulannya dan nggak bisa ngelewatin miliaran. Gua mau sharing supaya kalian nggak ngulangin kesalahan yang sama yang gua udah lakuin. Hai, nama gua Rainer dan sekarang gua lagi jalan 5 bisnis di beberapa bidang yang berbeda-beda. Gua sekarang nggak jualan, tapi gua cuma sharing pengalaman gua aja. Dan manfaatnya untuk apa? Mungkin suatu saat kalian ada butuh salah satu produk atau jasa dari bisnis gua dan siapa tahu kita bisa kerjasama ke depannya. Oke, kita mulai. Sekarang kalau misalnya kalian disuruh pilih, ada dua pilihan nih. Ada produk A dan ada produk B. Produk A harganya itu murah, tapi perlu dijual ke banyak orang. Atau kalian lebih suka produk B yang harganya mahal, tapi dijual ke orang sedikit. Gua kasih angka supaya kalian lebih kebayang lagi. Produk A itu kita bilang lah, anggap harganya 10.000. Murah banget harganya ya kan? Sedangkan produk B harganya itu adalah 20 juta. Banyak dari kita mikir, oh kalau misalnya 10.000 harusnya bisa dijual ke lebih banyak orang lagi karena murah harganya. Sedangkan kalau misalnya produk 20 juta. Nah sekarang kita sama-sama punya impian 1 miliar. Yang mana yang lebih cepat untuk bisa dapat 1 miliar? Untuk dapat 1 miliar dari 10.000, kita harus jual ke kita kurang lebih 100.000 orang. Untuk dapat 1 miliar dari 20 juta, kita harus jual kira-kira ya 50 orang lah. Kalau matematika gue salah, tolong direvisi di komen di bawah. Nah, pertanyaannya kalian lebih suka jual yang mana? Jawaban inilah yang akan menentukan kira-kira bisnis kalian pertumbuhannya secepat apa. Dulu, gue setuju banget sama konsep ini. Kenapa? Gue mikir ya bisa jual banyak orang, dan 10.000 siapa sih yang gak punya 10.000 ya kan? Sedangkan 20 juta setengah mati gue dapetin 50 orang yang mau kasih gue 20 juta. Bener gak? Atau mungkin bahkan ada beberapa dari kalian yang bilang, gak beda lah A sama B sama-sama susah. Ya bener, sama-sama ada tantangannya sendiri. Tantangannya pun berbeda. Cuman gue kasih tau kalian kalau jawaban sebenarnya adalah yang B. Alasannya kenapa? Gue akan jelasin. Ini 3 alasan yang gue pelajarin setelah gue bertahun-tahun gue coba ngelawan teori ini, ternyata gak bisa dilawan. B lebih cepat. Alasannya 3. Yang pertama adalah tantangan kuantitas manusia. Dan di sini gue bukan ngomongin populasi Indonesia itu kecil, bukan. Populasi Indonesia emang gede, tapi kapasitas kita sebagai manusia yang disebut dengan teori Dunbar. Dunbar atau Dunbar, salah satunya. Oke? Nah, di teori ini dia bilang kalau satu orang itu cuma bisa membuat hubungan baik dengan 150 orang. Artinya, kalau gue lahir, gue kenalan, dan gue coba bikin hubungan baik dengan teman baik gue pas TK. Itu udah gue bilang 1 orang. Lalu gue kenalan lagi nih sama B. Dengan berjalannya waktu kekumpul dong. Anggaplah kita bahkan lebih hebat. Ya 200 orang ternyata, ya kan? Tapi maksimum sih biasa 150 orang ya. Kita jalan hidup. Bukan berarti kita cuma bisa kenalan sama 150 orang. Kita cuma bisa menjalin hubungan dengan 150 orang. Dan kalau gue sekarang udah punya teman 150, gue mau bikin teman baru, ada orang Z dia datang, Pre sini, gue mau kenalan sama lu. Itu artinya gue harus ngelupain teman gue yang udah lama, ngajak ngobrol. Dan ini jadi sebuah masalah. Ingat tadi kita bilang kalau mau dapat 1 miliar dengan 10.000 produk 10.000 butuh berapa manusia? Yang kita jual 100.000. Dan tentunya kan kita harapin supaya kita nggak cuma jualan dan dapetin 1 miliar di tahun ini. Kita dapetin terus menerus kan, setiap tahunnya dong. Kalau cuma 1 miliar tahun ini apa gunanya? Supaya terus menerus, continue, ya kan? Dan kita berarti harus bikin hubungan baik dengan 100.000 manusia. 100.000 orang. Sedangkan 100.000 ini udah berkali-kali lipat dibandingkan 150 orang. Maka dari itu, kalau misalnya customer kita lebih banyak, kita juga butuh tim yang lebih besar untuk maintain hubungan dengan customer ini. Beda ceritanya kalau kita jualan produk yang 20 juta tadi. Dimana produk 20 juta tadi cuma butuh berapa orang? 50 orang. Berarti 50 orang itu dibandingkan dengan 150 orang, itu cuma sepertiganya doang. Artinya, kita yang jadi sales pun masih bisa ke-handle. Dibandingkan ini, kita harus bikin sebuah sales force yang jago banget, sales team yang hebat banget, ya kan, untuk bisa maintain hubungan. Dan ini butuh dana, ini butuh waktu. Makanya tadi gue bilang, ada bisnis yang bisa lebih cepat dibandingkan yang lain. Ini salah satu alasannya. Kenapa kalau misalnya kita mau bisnis cepat pertumbuhannya, kita harus target yang lebih tinggi harganya. Makanya ada pepatah yang bilang, kalau mau cepat kaya atau mau jadi kaya, selesailah masalah orang kaya. Sekarang kita masuk ke alasan nomor 2. Alasan nomor 2, kenapa harga mahal lalu kita main kuantitas kecil itu lebih bagus daripada harga murah kuantitas besar. Karena secara nggak langsung ketika kita bilang kita main kuantitas besar, itu kita pada umumnya bilang adalah kita menarget kelas orang dengan pendapatan menengah ke bawah. Sedangkan kalau misalnya kita bilang orang kita targetnya itu kuantitas kecil tapi harga mahal, gue yakin karena pasti maksudnya itu adalah gue target orang kelas menengah ke atas. Alasannya itu gini, gue bisa bilang dengan kualitas customer. Kalau misalnya harga kita murah, target banyak, kuantitas mainnya, kualitas customernya itu rendah.
Tapi kalau misalnya kita harganya mahal dan kita mainnya kuantitas kecil, jadi bukan main kuantitas tapi kualitas customer-nya juga naik. Maksudnya gimana? Kita nggak usah bohong deh ketika kita bilang ini kita targetnya adalah customer kelas bawah, kita bilang. Menengah ke bawah ya, pendapatannya ya. Kalau misalnya ini pendapatan menengah ke atas. Mungkin beberapa dari kalian habis itu komplain. Maksud lu apa bro? Lu ngomongin kelas bahwa pendapatan orang yang punya pendapatan menengah ke bawah itu kualitasnya jelek. Maksudnya apa? Ini lebih bagus. Bukan gitu. Gue klarifikasi dan gue jelasin. Di sini maksud gue. Kalau misalnya kita contoh, gue kasih yang agak berdekatan harganya ya. Harga barangnya gue ubah supaya kalian lebih kebayang. Kalau kita barang kita jual harga 1 juta. Oke? Kita jualnya ke orang dengan pendapatan kelas menengah ke bawah, kita bilang anggap 3 juta pendapatannya. Atau kita jual produk harga gila banget, mahal banget, 20 juta. Tapi pendapatan orang tersebut adalah 100 juta. Oke? Kira-kira lebih sakit yang mana? Orang pendapatan 3 juta harus kasih 1 juta, atau orang yang punya pendapatan 100 juta harus kasih 20 juta? Ini wajar. Dan gue paham kenapa lebih sakit untuk orang ini. Karena ini itu 30% dari pendapatan mereka. Sedangkan ini itu cuma 10%. Ini pembelajaran yang gue dapetin. Ketika salah satu bisnis gue yang targetnya tadi adalah menengah ke atas, gue ubah. Kalau gitu gue targetnya menengah ke bawah supaya kuantitas lebih banyak. Tapi lebih banyak orang komplain. Alasannya apa? Padahal produknya kan sama. Karena mereka itu 30% dari pendapatan mereka. Jadi untuk mereka kan 1 juta, produk lu itu, produk bisnis kita atau layanan bisnis kita itu harus sempurna. Kalau ada cacat sedikit aja itu udah mati-matian, sakit di mereka. Udah 30% dari pendapatan mereka. Jadi kualitasnya, komplainnya pasti bakal lebih banyak. Sedangkan dulu pas produk gua yang sama, gua jualnya adalah untuk menengah ke atas, dan gua target orang yang pendapat 100 juta, gua jual di harga 20 juta, pendapatannya mereka itu cuma 10% dari pendapatan mereka. Akhirnya meskipun produk gua ada cacat dikit atau apapun, gue tinggal ganti dan mereka nggak komplain segila sama yang sebelumnya. Jadi inilah yang gue maksud dengan kualitas customer. Sehingga untuk bisnis-bisnis yang coba target untuk kelas menengah ke bawah, atau kita bilang bukan kelas menengah ke bawah tapi mainnya kuantitas, di mana semua orang dengan income apapun bisa beli, siap-siap produk kita harus sempurna. Gue kasih contoh, Netflix itu udah sesempurna apa, tapi masih aja ada setiap bulan orang yang komplain. Kita bisa bayar cuma berapa ratus ribu setiap bulannya dan dapat film sebanyak mungkin. Kita nonton di bioskop pun nggak bisa dapetin itu. Tapi dia harus sempurna banget, dan biaya untuk bikin produk dan layanan yang sempurna itu nggak murah, dan waktu yang dibutuhin supaya produk dan layanan kita sempurna itu nggak mudah, nggak cepat. Makanya gue bilang kalau mau bisnis cepat kita harus ke sini. Ini alasan kedua kenapa kita harus mainnya adalah harga mahal tapi kuantitasnya rendah. Itu alasan kedua. Alasan nomor 3, kenapa kalau misalnya kita mau bisnis cepat kita harus cari harga mahal tapi kuantitas sedikit daripada kita main kuantitas banyak. Pada intinya bisnis itu yang penting bukan pendapatan, tapi bisnis itu yang penting adalah profit. Jadi ada pendapatan dikurang dengan biaya, baru kita bilang profit. Perbedaan selisih nih antara pendapatan menjadi profit, ini yang kita bilang sebagai margin. Dan gue bisa jamin, lu boleh cek semua bisnis yang kalau misalnya mereka main adalah kuantitas dengan harga murah, itu pasti marginnya rendah. Dibandingkan bisnis-bisnis yang mainnya adalah harga mahal tapi kuantitasnya dikit, itu margin mereka lebih tinggi. Dan ketika margin mereka terlalu rendah, marginnya terlalu dikit, dan biaya ada naik sedikit aja, bisnis yang tadinya untung jadi nggak untung, dan pertumbuhan itu dibatasin. Dan biaya ini kebanyakan orang cuma tahu adalah biaya operasional. Biaya operasional itu emang bener, tapi biaya operasional itu cuma satu bagian doang. Ini biasanya kan inflasi ya orang taunya ya, cuma satu bagian. Ada biaya kedua yang cukup besar, biaya iklan atau biaya pemasaran. Biaya iklan dan pemasaran itu akan selalu naik juga setiap tahunnya, dan ini gue jamin, dan ini gue pelajarin dari kesalahan gue sendiri. Gue ngalamin kesalahan ini, makanya gue sharing ke kalian. Biaya iklan nggak pernah turun, biaya iklan naik. Alasannya kenapa? Gara-gara iklan kita bagus, besok kita harus bikin iklan baru lagi, jadi biaya naik terus ya, selalu ada terus biaya. Itu pertama. Kedua, biaya iklan kita bagus atau pemasaran kita bagus, besok pasti ditiru kompetitor. Jadi tadi efisien, jadi nggak efisien. Yang ketiga, kita tiap kali pemasaran atau tiap kali iklan, pertama kali kita ngiklan atau pemasaran atau jualan tuh orang-orang yang kita kenal. Udah habis nih lingkaran yang kita kenal, kita masuk lagi dong. Ini yang warm, hot yang kita kenal. Kita masuk lagi dong ke lingkaran yang makin luar kan. Udah habis di sini, kita makin luar lagi dong jualannya, dan makin lebar. Akhirnya biaya iklan akan selalu naik. Dan ini gue cerita sharing dari pengalaman gue sendiri. Salah satu bisnis gue yang tadinya targetnya adalah kita main kuantitas dikit tapi harganya mahal, terus gue shift ide, kita ubah, kita main kuantitas banyak tapi harga murah. Karena gue dulu pikir itu adalah jawaban terbaik supaya bisnis bertumbuh cepat. Sekarang akhirnya pertumbuhannya stuck. Dan gue sekarang lagi mikir beberapa ide untuk cara ubahnya gimana. Dan mungkin kalau misalnya contoh kalian banyak yang tertarik dan penasaran, mungkin gue sharing beberapa ide itu di sini. Dan mungkin I'll see you guys di video selanjutnya. Thank you.